billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati was sultan wal a'la'i wal kibriyai wal jabarut wal jalali wal jamal wal kamal wala yamutu wala yamutu abadan. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadat warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus Assalamul mu'minul azizul jabbarul mutakabbirul wallahu al-asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yaqulu fil hadis, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnatar rasulih. Wa qala aydan, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda pula di dalam hadisnya, al muslimu lil muslimin kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dha. Alhamdulillah, segala puja dan puji rasa tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam Ahad ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan izin, serta diberikan kehendak atas kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam ini fi thalabil ilmi, ada yang menetap di Indonesia, ada yang menetap di Hong Kong, ada yang menetap di Arab, ada yang menetap di bagian daerah yang lain. Mudah-mudahan Allah turunkan kepada hati-hati kita semua, kepada kulub-kulub kita semua, yaitu rahmat di dalamnya. Amina ya rabbal alamin. Salawat bertangkai
sampaikan salam tercurahkan kepada sosok pelipur duka Nastafa, sosok pendekar tak gila gelar, sosok jawara tak gila nama, nabinya para syuhada, habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kepada keluarga tersayangnya, anak-anak tercintanya, sahabat 4 khilafatur rasyidin, kepada kita semua tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Mudah-mudahan kita umat yang di akhir zaman ini yang selalu bisa menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amina ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Yang saya cintai serta saya muliakan, kepada para jamaah Majlis MT Al-Maghfirah, Majlis Taklim Al-Maghfirah. Mudah-mudahan kita semua pada malam ini diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dipanjangkan taatnya, dipendekkan umurnya. Bukan dipanjangkan umurnya, tetapi saya pribadi meminta kepada Allah dipanjangkan taatnya, dipendekkan umurnya. Banyak orang yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak pandai memanjangkan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang diberikan panjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak pandai memanjangkan rasa sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali di muka bumi ini orang-orang yang diberikan panjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sampai 70 tahun, ada yang sampai 80 tahun, ada yang bahkan sampai 100 tahun, dan ada pula yang sampai 50 tahun, dan ada pula yang sampai kepada 55 tahun. Tetapi panjang usia tersebut tidak digunakan dengan sesebaik mungkin untuk pandai rasa tasyakurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang bergabung, yang selalu fi thalabil ilmi di Majlis Taklim Al-Maghfirah, kita selalu dipanjangkan baca Qur'annya kepada Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan rasa tasyakurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan, menggoyangkan serta menggetarkan dan membasahi lisan-lisan kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam ini Allah selalu berikan ke dalam hati-hati kita semua, kulub-kulub kita semua, bahkan ke fuad-fuad kita semua, furqan di dalamnya, huda di dalamnya, rahmat di dalamnya, syifa di dalamnya, bayan di dalamnya, membedakan mana yang hak antara yang hak dan mana antara yang batil. Kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang buruk. Kita bisa membedakan mana cahaya, mana yang gelap. Dan kita bisa membedakan mana yang taat dan mana yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada salah satu riwayat di antara riwayat-riwayat yang lain. Ada salah satu sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di dalam sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bahwa beliau menyampaikan kepada seluruh umatnya, dan kita sebagai umatnya wajib mengetahui, wajib memahami, wajib mentafakuri bahwasanya manusia di muka bumi ini tergolong menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama, sa'id fid dunya, sa'id fil akhirah. Golongan yang pertama, mereka orang-orang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dijuluki manusia sa'id fid dunya, senang di dunia, hidup di dunia senang,
hidup di dunia senang, hidup di dunia bahagia, hidup di dunia taat, hidup di dunia syukur, hidup di dunia qanaah, hidup di dunia sabar, hidup di dunia penuh rasa kebaikan, hidup di dunia banyak mengerjakan amal soleh, sa'id di dunia, sa'id fil akhirah. Golongan yang pertama ialah sa'id di dunia, sa'id fil akhirah. Sa'id di dunia, senang di dunia, sa'id fil akhirah, dan senang pula di akhirat. Golongan yang kedua, sa'id di dunia, mereka merasa senang di dunia, saqiyun fil akhirah, tetapi sangat hina dan sekali sangat nista sekali fil akhirah, di dalam akhirat. Golongan yang ketiga, saqiyun fid dunya, sa'id fil akhirah. Ada yang Allah ciptakan saqiyun fid dunya, mereka merasa sengsara di dunia, mereka merasa menderita di dunia, lakina sa'id fil akhirah, tetapi mereka berbahagia di akhirat. Golongan yang keempat dan yang terakhir ialah saqiyun fid dunya, mereka hina, mereka sengsara di dunia, wasaqiyun fil akhirah, dan mereka pun sangat dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhirah. Summa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapakah orang-orang dan siapakah hamba-hamba dan siapakah manusia yang digolongkan nomor pertama sa'id fid dunya, senang di dunia, sa'id fil akhirah, dan senang di akhirat? Mereka lah orang-orang yang selalu di dalam hidupnya mengerjakan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Mereka mengetahui bahwasanya innas salat, mereka orang-orang yang digolongkan bahagia di dunia, mereka orang-orang yang digolongkan senang di dunia dan senang pula di akhirat. Senang di dunia dan bahagia pula di akhirat ialah mereka orang-orang yang selalu mengerjakan sholat di dalamnya, yang selalu menegakkan sholat di dalamnya, dan yang selalu terus beristiqomah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengetahui bahwasanya di dunia, sa'id di dunia, senang di dunia, bahwasanya mereka bisa cegah kesengsaraan itu dengan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat adalah bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, dan mereka senantiasa mengagungkan Allah, dan mereka senantiasa setelah selesai dari perintahnya mengerjakan sholat tersebut, mereka selalu bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah, bertahlil kepada Allah, dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu, dan Allah sangat mengetahui sekali ma tasna'un, apa-apa yang kita perbuat di muka bumi ini. Satu huruf, satu kata, satu ucapan, satu perkataan yang kita akan ucapkan, yang sudah kita lontarkan dalam perkataan, itu akan menjadi salah satu pertanggungjawaban yang nyata di akhirat kelak. Berapa orang yang mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ingin dihidupkan kembali. Maka Allah Subhanahu wa taala ada salah satu cerita, masalahkakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu? Salahkakum fi saqar, mengakibatkan kamu masuk ke neraka jahanam. Qulu, mereka menjawab, lam nakum minal musallin. Ya Rabb, sesungguhnya kami ketika Engkau hidupkan kami, lam nakum minal musallin, kami belum pandai melakukan sholat, kami belum pandai bersyukur, melakukan taat kepadamu. Lam nakum minal musallin, sesungguhnya kami golongan orang-orang yang selalu melalaikan perintahmu, terutama sholat. Walam takun nut'imul miskin, dan ketika kami dihidupkan olehmu ya Rabb,
lam naku minal musallin, dan kami tak pandai memperhatikan anak yatim. Lam naku walam natimu miskin, dan kami tak pandai ketika dihidupkan engkau di dunia, kami tak pandai memberi makan anak-anak fakir miskin. Kami tak pandai memperhatikan anak-anak fakir miskin, dan kami tak pandai bersyukur di antara rezeki dan rezekiku yang kau berikan, yang kau titipkan kepadaku. Kami lupa bahwasanya kami tidak memperhatikan anak-anak fakir miskin. Lam naku minal musallin. Mereka ialah orang-orang yang dijuluki sa'idun fid dunya. Mereka lah orang-orang yang digolongi oleh Allah Subhanahu wa taala sa'idun fid dunya. Bahagia di dunia, senang di dunia, sa'id fil akhirah. Dan mereka lah orang-orang yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahagia di akhirat. Siapakah orang-orang yang mengerjakan sholat di dalamnya, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di dalamnya? Mereka lah orang-orang yang pandai berqanaah. Apa yang Allah berikan diterima. Apa yang Allah jatuhkan ujian di dalam dirinya, mereka terima. Apapun kejadiannya, apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam keadaan qanaah, menerima dengan lapang dada. Ya Rabb, kami menerima apa yang telah Engkau berikan terhadap kami. Ya Rabb, dan aku menerima apa yang telah Engkau jatuhkan ujian ini kepadaku, ya Rabb. Mereka lah orang-orang yang sa'id, digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang senang di dunia dan bahagia di akhirat. Maka ajarkan, ajak, dan seru, nasihati, tegur, peringati dengan ucapan yang baik, dan berikan kabar berita yang sangat gembira sekali, kabar gembira yang sangat baik sekali kepada orang-orang, sahabat kita, kerabat kita, keluarga-keluarga kita, ahli-ahli kita. Sampaikan, wahai saudara-saudaraku, wahai sahabat-sahabatku, wahai teman-temanku, wahai bibi-bibiku, wahai adik-adikku, wahai kakak-kakakku, wahai ibuku, wahai bapakku, wahai nenekku, wahai kakekku. Ketahuilah bahwasanya siapa hamba, siapa orang, siapa manusia yang sengaja meninggalkan sholat subuh, yang melalaikan sholat subuhnya dan tidak menegakkan serta tidak menjalankan sholat subuh di dalamnya, Allah akan campakkan diri kita ke dalam api neraka selama 6.000 tahun lamanya. Sedangkan kita tahu sehari di akhirat itu bagaikan lamanya 1.000 tahun. Sedangkan di dunia hanya 24 jam. Coba kalau kita hitung kembali, kita berapa kali meninggalkan sholat subuh? Kita berapa kali melalaikan sholat subuh? Kalau dari awal balik sampai sekarang, misalkan kita telah meninggalkan sholat subuh sampai puluhan kali, bahkan ratusan kali, dikali menjadi 60.000 tahun. Sekali saja kita meninggalkan sholat subuh, Allah campakkan diri kita ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala selama 60.000 tahun lamanya. Alangkah ruginya kita, alangkah menderitanya kita, alangkah sengsaranya kita, alangkah disiksanya kita, alangkah dicapik-capiknya tubuh kita. Sehari sekali kita meninggalkan sholat subuh, Allah campakkan kita di dalam api neraka 60.000 tahun. Kalau 2 kali kita lalaikan sholat subuh, tinggalkan sholat subuh 60.000 ditambah 60.000, sudah berapa tahun?
Kalau 3 hari 3 kali kita meninggalkan dan melalaikan sholat subuh, dikali kembali 60 tahun, dikali ditambah 60 tahun, ditambah 60 tahun, sudah 180 tahun lamanya. Sedangkan sehari di akhirat bagaikan 1000 tahun lamanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampaikan kepada bapak-bapak, sampaikan kepada adik-adik kita, sampaikan kepada kakak-kakak kita, sampaikan terkhusus kepada anak-anak kita tercinta. Wahai adikku, wahai anakku, ketahuilah siapa hamba, siapa orang, siapa manusia yang meninggalkan sholat duhur dalam sehari sekali meninggalkan sholat duhur dalam sehari sekali saja, itu bagaikan membunuh 1000 muslim saudara kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau 2 kali kita meninggalkan sholat duhur, itu bagaikan kita membunuh saudara semuslim kita. 2000 muslim, 3 hari 3000 muslim. Dan sampaikan kepada adik-adik kita, sampaikan kepada kakak-kakak kita, sampaikan kepada bibi-bibi kita dan amang-amang kita, mamang-mamang kita, terkhusus anak-anak kita. Wahai adikku, wahai anakku, wahai kakakku, wahai bibiku, ketahuilah siapa hamba, siapa orang, siapa manusia yang meninggalkan sholat asar, melalaikan sholat asar dan tidak mengerjakannya, itu bagaikan merubuhkan Ka'bahnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan anak tercintanya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam buat ibadah. Apakah Allah golongkan kita sa'id di dunia, bahagia di dunia, sa'id fil akhirah, dan senang di akhirat? Apakah Allah golongkan kita yang kedua, sa'id di dunia, bahagia di dunia, sakiyun fil akhirah, tetapi sangat sengsara, sangat disiksa di akhirat? Apakah di muka bumi ini kita hidup Allah golongkan menjadi golongan yang ketiga, sakiyun, sengsara di dunia, sa'id fil akhirah, tetapi sangat dimuliakan dan sangat senang sekali dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fil akhirah, di akhirat. Apakah Allah golongkan kita di golongan yang keempat, sakiyun fil dunia, sudah di dunia sengsara, sakiyun fil akhirah, dan sengsara pula di akhirat. Summa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita hidup di muka bumi ini, yang Allah berikan kita kesempatan hidup di muka bumi ini, mudah-mudahan Allah golongkan kita menjadi golongan yang pertama, sa'idun fid dunya, bahagia di dunia, wa sa'idun fil akhirah, dan bahagia pula di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin,
Rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini mari kita bersama-sama mentafakuri kembali atas segala perbuatan yang kita perbuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mentafakuri kembali atas segala perilaku kita di muka bumi ini yang langsung dipandang, dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertafakur tentang diri. Bertafakur kembali tentang kepribadian diri. Sudahkah kita menjadi hamba yang benar-benar menghambakan diri di hadapan Allah? Sudahkah kita hidup di muka bumi ini menjadi salah satu pembantunya Allah? Apapun yang Allah perintahkan kita lakukan. Apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita, kita lakukan. Di alam dunia saja, bila mana ada seseorang yang dipandang kita mulia, atau bos kita ketika menyuruh kita, kita langsung mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh bos. Tapi bos yang maha bos, yang mempunyai Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah menyuruh untuk kita bersujud, sangat enggan sekali untuk sujud. Ketika Allah menyeru hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tapi kenapa hati sangat berat sekali untuk cepat-cepat menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhirat sana, di akhirat banyak orang-orang yang meminta dan memohon, hidupkan aku ya Rabb, walau hanya 5 menit. Hidupkan aku ya Rabb, walau hanya 1 tahun. Untuk apa mereka hidup kalau bukan semata-mata terus bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita yang masih belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yang masih belum dihadapkan kepada alam kubur, kita yang masih belum dilamar oleh sakaratul maut, mari kita bersama-sama mengerjakan yang menjadi salah satu kemanfaatan untuk kita. Salat akan menjadi manfaatnya bukan hanya sebatas dunia, tetapi di akhirat. Obat nyamuk, kalau kita dari pagi sampai ke sore tidak membutuhkan obat nyamuk, tetapi ketika kita hendak ingin tidur, nyamuk yang menyerang sampai-sampai kita tidak bisa tidur karena terganggu oleh serangan nyamuk. Apa yang kita butuhkan kalau bukan obat nyamuk? Apa yang kita butuhkan kalau bukan software? Apa yang kita butuhkan kalau bukan mencari autan? Begitu juga dengan sholat kita. Begitu juga dengan taat kita. Butuhnya bukan sekarang di alam dunia, tetapi kita akan bersandar kepada taat kita pribadi kepada Allah nanti di alam kubur. Sholat kita nanti akan dibutuhkannya di alam kubur. Sedekah kita nanti yang akan dibutuhkan di alam kubur. Kita membutuhkan dan bersandarkan di alam kubur tentang sedekah, tentang sholat, amal perbuatan, amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan sekarang di alam dunia, tetapi nanti di akhirat kita akan membutuhkan sesuatu yang pernah kita kerjakan di alam dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka jadikanlah rumah-rumah kita, tempat tinggal kita, turunnya sebab cahaya. Bagaimana agar cahaya tersebut turun ke rumah-rumah kita, agar rumah kita menjadi istana, agar tempat tinggal kita menjadi surga, kalau bukan bersandarkan dengan sabdanya Nabi, nawwiru buyutakum
bis-sholati wa tilawatil Qur'an. Terangilah rumah-rumah kita, terangilah rumah-rumah kalian. Nawwiru buyutakum, terangilah rumah-rumah kita. Nawwiru buyutakum, terangilah rumah-rumah kalian bis-shalah, dengan salat, wa tilawatil Qur'an, dengan membaca dan memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Karena cahaya Al-Qur'an mungkin yang kita baca sering sekali dalam sehari, kita ada yang nyampe 1 juz, ada yang nyampe 2 juz, ada yang nyampe setengah juz, ada yang baru nyampe selembar. Jangan pernah berputus asa, karena bacaan tersebut nanti yang akan menjadi bekal di akhirat, dan kita akan bersandar dan disandarkan kepada bacaan Al-Quran tersebut. Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, "Iqra'ul Qur'an," bacalah Al-Qur'an. "Wa innahu ya'ti," sesungguhnya ia akan datang. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Li ashabik syafi'an, dan dia Al-Qur'an syafi'an, akan menjadi syafi' obat, akan menjadi penerang li ashabik. Untuk siapa? Untuk orang yang dekat terhadap Al-Quran, untuk orang yang dekat terhadap taat, untuk orang yang dekat terhadap sujud, untuk orang yang dekat terhadap sholat, untuk orang yang dekat terhadap sabar, untuk orang yang dekat terhadap qanaah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain sa'id di dunia, sa'id fil akhirah. Selain itu juga sa'id di dunia, sakiyun fil akhirah. Yang ketiga sa'id di dunia, sakiyun fil dunia, sakiyun fil akhirah. Dan ada yang sakiyun di dunia, sa'id fil akhirah. Kalau bahasa perinciannya, ada orang yang benar-benar sehat tapi sakit. Ada orang yang sehat tapi sakit. Ada orang yang sakit tapi sehat. Ada orang yang dua-duanya sakit dan juga sakit. Dan yang terakhir ada yang kelihatan, ada yang sehat dan juga sehat. Contohnya orang yang sehat tapi sakit. Banyak orang yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sakit. Apa sakitnya? Hatinya sakit, lisannya sakit, pandangannya sakit. Lisannya sakit, nggak mau baca Quran. Pandangannya sakit, tidak mau memandang kalam Allah, bacaan Al-Quran. Pendengarannya sakit, tidak ingin mendengarkan nasihat-nasihat alimil ulama. Tidak ingin mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Kelihatannya sehat, tapi sesungguhnya ia sakit. Ada yang sakit dan juga sakit. Banyak orang yang dikasih sakit sama Allah. Ada yang lumpuh, ada yang diabetes, ada yang sakit kepala, ada yang gila. Selain itu, banyak sekali yang diberi sakit. Sudah Allah beri sakit di dunia, tapi sesungguhnya ia juga sakit di dunia. Sudah dikasih sakit di dunia, sakit pula tidak mau baca Quran. Tapi ada yang sakit, tapi dia sehat. Banyak orang yang diberikan sakit oleh Allah. Sehatnya apa? Ketika ia sakit, dia melihat peristiwa sejarah Nabi Ayub alaihi salam. Ketika Nabi Ayub alaihi salatu wassalam diberikan penyakit kista oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belatung-belatung yang menempel di kulit-kulitnya Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Ayub ingin melaksanakan sholat, itu belatungnya ditaruh dan hendak berbicara kepada belatung yang menggerogoti dagingnya. Wahai hamba Allah yang berupa belatung, bersabarlah. Sesungguhnya aku ingin mensucikan diri dan membersihkan diri, ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beristirahatlah sejenak untuk menggerogoti tubuhku ini.
jika aku sudah selesai menghadap kepada Allah Sang Pencipta, Engkau akan aku taruh kembali kepada tubuhku ini. Silakan, karena ini adalah nikmat yang Allah berikan untuk Allah ya Karim. Sakit, tapi ibadahnya sangat luar biasa. Taatnya Allah ya Karim, la ilaha illallah. Rukuknya subhanallah tidak akan pernah tergoyahkan. Tapi ini banyak orang yang sudah sakit, dikasih sakit. Tapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlihat sehat dan padang sehat. Kita sekarang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan lisan kita pun dikasih sehat, insya Allah. Pandangan kita pun insya Allah dikasih sehat. Dan mudah-mudahan kita bukan tergolong sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Sakit, dikasih sakit, dan ditimpa sakit, dijatuhkan kembali sama Allah sakit. Tiada lain, fi qulubihim marad wa zadahumullahu marada. Maka mari kita bersama-sama menengok kembali terhadap diri. Sudahkah ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah rasa tasakur kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bertafakur kembali, karena tafakur adalah sesuatu yang disunahkan oleh baginda Nabi. Tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah atas ciptaanku dan jangan sekali-sekali engkau berfikir atas zatku. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kita masing-masing sebelum kita dihisab di yaumul qiyamah ataupun di yaumul mizan. Wazinu anfusakum qabla an tuwazanu. Pertimbangkanlah diri kita masing-masing sebelum Allah timbangkan diri kita di akhirat. Akan menjadi timbangan yang buruk, apakah akan menjadi timbangan yang baik? Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat di dalamnya, dan hidayah selalu Allah turunkan ke dalam hati-hati kita semua. Amina ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam. Tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Wahayna rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam. Tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allahumma antas salam ya Rabb. Kami akui sesungguhnya Engkaulah yang memberikan keselamatan terhadap diri-diri kami yang dhaif inna ini. Wa minkas salam, dan darimulah Engkau berikan kami keselamatan di dalam kehidupan ini. Wahayna rabbana bis salam
Dan jadikanlah diri kami di dalam kehidupan ini penuh dengan keselamatan. Wahina Rabbana bisalam wa adkhilna jannata darassalam, dan masukkanlah kami, hamba yang banyak dosa ini, hamba yang banyak maksiat ini, hamba yang banyak berbuat lalai ini, hamba yang banyak berbuat kemungkaran ini, hamba yang banyak melakukan kelalaian ini. Adkhilna jannata darassalam. Kami memohon ya Rabb. Adkhilna, masukkan kami ya Rabb. Adkhilna jannata darassalam. Masukkan ke dalam surgamu dengan amanah ya Rabb. Tabarak Rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Sami'na wa ata'na. غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم اجعلنا من التوابين. Ya Rabb, jadikanlah kami hamba-hamba yang rajin bertaubat kepadamu, yang bertaubat di hadapanmu, yang bertaubat di pandanganmu, yang dalam sepertiga malam kami mengadu lalu meruntuhkan pertaubatan diri ini agar pertaubatan kami diterima oleh. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah kami orang-orang yang diterima pertaubatan ini denganmu ya Rabb. Dan jadikanlah hati-hati kami hati yang terbasuhi selalu dengan air wudu, lisan yang selalu terbasahi dengan air wudu, wajah yang selalu terbasahi dengan air wudu, hidung yang selalu terbasahi dan menghirup air wudu, mata yang selalu terbasahi dengan air wudu, tangan-tangan yang selalu terbasahi dengan air wudu, tangan yang selalu terbasahi dengan air wudu, dan sirah-sirah kita yang selalu terbasahi dengan air wudu, telinga-telinga kita yang selalu terbasahi dengan air wudu, dan kaki-kaki langkah-langkah kita yang terbasahi dengan air wudu ya Rabb. Jadikanlah diri kami diri yang selalu beristiqomah terhadap kehidupan yang utama ya Rabb. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kami tahu ya Rabb bahwasanya akhirat adalah tujuan kami, tetapi kami tidak ada sedikit sekali persiapan kami untuk menuju kampung halaman kami, yaitu surga. Kami tahu kami tercipta dan diciptakan olehmu dan tinggal di surgamu ya Rabb. Kakek moyang kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam dari surga. Tapi alangkah ruginya bila mana nanti kita tidak sampai dimasukkan ke kampung halaman kami ya Rabb. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liabaina wa liummahatina wa lijaddina wa liajdadina waghfir lana ya Rabb, waghfir lana ya Rabb. Ampuni segala dosa-dosa kami, ampuni segala dosa-dosa kami ya Rabb, ampuni segala dosa-dosa kami ya Rabb. Waghfirli, Allahumma ighfirli liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazid adh-dhalimina illa tabara. Ampuni kami ya Rabb, maafkan kami ya Rabb. Tutuplah segala aib-aib kami di pandangan hamba-Mu ya Rabb. Kami
kami tahu kami banyak aib. Bila mana aib kami, kegiatan kami, perilaku kami, yang memang hanya kami, yang memang hanya aku dan Engkau yang mengetahui ya. Dan bila mana saudara-saudara kita tahu aib kami ini ya Rob, alangkah tidak ada satu makhluk pun yang menemani kami ya Rob, yang akan berteman dengan kami ya Rob. Wastur uyubana ya Rob, tutup segala aib kami ya Rob, jangan Engkau buka ya Rob. Dan bila mana Engkau buka, mungkin satu alam pun ini tidak ada yang ingin berteman dengan diri kami yang sangat hina dan jauh ini, yang selalu ditutupi dengan aib-aib ini ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Warzuqna kamalan mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahim. Bifadlika subhana rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakati بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا أرحم الراحمين. وإنا nuran imana sadaqata mutmainna nuran islamna sadaqata mutmainna nuran ihsana sadaqata da'wahum fiha Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Dan mari kita bersama-sama menutup di antara tafakur malam ini dengan bersama-sama membasahi lisan kita, mengakui dosa-dosa dan kelalaian kita. Mudah-mudahan dosa-dosa dan kelalaian kita, kemaksiatan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan salawat asyri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghil qalimin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghil qalimin وأخرجنا من بين السالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Kurang lebihnya pribadi mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.